Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kitab Yesaya 49 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, di sana dituliskan begini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pada ayat yang ke-14 bacaan kita merupakan ungkapan umat Israel yang merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Bagaimana tidak? Nebukadnezar menyerang mereka dan Allah tidak menolong mereka. Bahkan mereka ditawan dan dibawa ke pembuangan di negara Babel. Mereka semakin lama di sana, semakin meyakini bahwa benar Allah telah meninggalkan mereka. Namun Allah menjawab mereka dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Bahwa walaupun seorang ibu bisa saja melupakan buah kandungannya atau anaknya, tetapi Allah sama sekali tidak. Bahkan Allah menegaskan bahwa nama-nama setiap umatnya dilukiskannya, terpatri dalam hatinya bagaikan dilukis di taman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang bapak membawa anaknya ke dokter. Dan saat tiba di tempat praktek dokter, menunggu nomor antriannya, ia melayangkan pandangannya dan ia melihat seseorang yang tidak asing baginya. Dan ia mengatakan, oh, orang itu saya kenal. Dia mengingat dan dia mengingatnya bahwa itu teman SMP-nya, bahkan luar biasa namanya ia ingat. Ia pun menghampirinya sembari memperkenalkan diri. Tapi apa yang terjadi, bapak itu merasa malu. Sebab ternyata teman SMP-nya itu tidak lagi mengenalinya. Dan ia mengatakan, siapa ya? Dan bapak ini bingung karena ia mengingat bahwa mereka pun berteman di Facebook. Tapi pengalaman ini membuat bapak ini makin bersyukur bahwa sungguh bersyukur karena Allah tidak sama dengan itu. Allah tetap mengingat kita anak-anaknya. Karena itu betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang tidak hanya menyebut kita teman atau sahabat, tetapi juga di telapak tangannya tertulis nama saya dan nama Bapak Ibu Saudara-saudari. Sering kita merasa bahwa Allah melupakan atau meninggalkan kita, sama halnya dengan Israel. Sebab kita sedang mengalami situasi pahit. Padahal situasi pahit itu hanya untuk sementara. Bahkan untuk mengantar kita kepada situasi yang akan membuat kita mengalami kemenangan sejati. Bangsa Israel sepulang dari pembuangan Babel, Allah bertindak untuk memulihkan mereka. Dan untuk itu sebagai anak-anaknya yang terus ada dalam arahan pandangan mata Allah, seluruh tembok-tembok kehidupan kita, Allah melihatnya. Kita juga harus membangun respons kita terhadap kasih Allah, terhadap perhatian Allah kepada kita itu, dengan terus membangun relasi yang baik, doa, merenungkan firman-Nya untuk mengenali kehendak dan suaranya, serta bagaimana terus memelihara hubungan secara pribadi yang penuh makna dengan Allah yang mewujud nyata dalam setiap tingkah laku kehidupan kita dari waktu ke waktu. Sehingga kita adalah orang
yang terus mengenali Allah kita, yang adalah Allah yang juga terus mengenal kita semua. Setiap saat kita mengikuti kehendak-Nya, sebab kita mendengarkan dan kita tahu apa yang Ia inginkan. Karena kita mengenal Dia, kita terus berusaha mengenal Dia. Karena kita diingatkan, Allah mengenal persis siapa saya, siapa Bapak Ibu, Saudara, Saudari. Bahkan dalam kesulitan sekalipun, Ia tetap mengenal kita, Ia tetap memperhatikan kita. Mari melangkah dengan sukacita, tidak ragu, sebab Allah bersama dengan kita. Dan walaupun kita sesekali harus merasakan pil pahit, itu bagaikan obat, akan menyembuhkan kita. Jika kita maknai di dalam terus mengenal suara Allah, kehendak Allah atas apa yang kita alami itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang terus mengarahkan pandangan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, memperhatikan, memelihara kami. Sebab Engkau mengenal persis siapa kami, bahkan nama setiap kami pun Tuhan tidak akan pernah lupakan, terpatri dalam hati Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun yang kami jumpai dalam hidup ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalaupun seketika kami harus mengalami pahitnya hidup, itu adalah cara-Mu untuk memproses kami, sehingga kami akan lebih baik dan menjadi anak-Mu yang berkemenangan. Karena itu biarlah kami terus mengingat bahwa Allah tidak melupakan kami. Allah terus mengingat kami, sehingga apapun yang kami alami, kami terus maknainya di dalam-Mu. Dan kami juga terus berupaya mengenal suara-Mu, mengenal kehendak-Mu, sebab Engkau Allah yang mengenal persis siapa kami, anak-anak-Mu. Tuhan, bersyukur untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kami. Dan ketika saat ini kami akan beristirahat, lindungi kami Tuhan, sertai kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami bersyukur, kami berharap, kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.